Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami adalah mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Strada Indonesia. Di sini kami akan membahas tentang patologi reproduksi yang bertemakan kista ovarium. Kista ovarium adalah suatu penyakit gangguan organ reproduksi wanita. Kista ovarium merupakan salah satu tumor ginekologi yang paling sering dijumpai pada wanita di masa reproduksinya. Kista banyak terjadi pada wanita usia subur atau usia reproduksi. 5 kista ovarium yang sering terjadi. Yang pertama, kista fungsional. Yang kedua, kista dermoid. Yang ketiga, kista adenoma. 4, endometrioma. Kelima, polycystic ovary syndrome. Menurut Nugroho tahun 2012, penyebab dari kista belum diketahui secara pasti. Kemungkinan terbentuknya kista akibat gangguan pembentukan hormon di hipotalamus, hipofisis, atau di indung telur itu sendiri, atau tidak keseimbangan hormon. Adanya penyumbatan pada saluran yang berisi cairan karena adanya bakteri dan virus, adanya zat dioksin dan asap pabrik, dan pembakaran gas bermotor yang dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia. Faktor makanan yang berlemak yang tidak dapat dipecah dalam proses metabolisme sehingga akan meningkatkan resiko timbulnya kista, menurut Mumpuni dan Andang tahun 2013. Faktor risiko menurut Arif F.A. et al. Tahun 2016 mengatakan faktor risiko pembentukan kista ovarium terdiri dari usia, status menopause, faktor genetik, pengobatan infertilitas, kehamilan, hipotiroid, merokok, ukuran massa kadar serum pertanda tumor CA125, riwayat keluarga, konsumsi alkohol, dan obesitas. Gejala-gejala berikut mungkin muncul bila Anda mempunyai kista ovarium. Yang pertama, perut terasa penuh, berat, dan kembung. Yang kedua, tekanan pada dubur dan kandung kemih atau sulit buang air kecil. Yang ketiga, haid tidak teratur. Yang keempat, nyeri mendadak di bagian perut bawah. Yang kelima, nyeri panggul ketika menstruasi. Yang keenam, menstruasi yang datang terlambat disertai dengan nyeri. Fungsi ovarium yang normal tergantung pada sejumlah hormon, dan kegagalan salah satu pembentukan hormon dapat mempengaruhi fungsi ovarium tersebut. Fungsi ovarium yang abnormal dapat menyebabkan penimbunan folikel yang terbentuk secara tidak sempurna di dalam ovarium. Pada masa produksi, akan terjadi maturase folikel yang khas, termasuk ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Proses ini terjadi akibat interaksi hipotalamus, hipofisis, gonad, di mana melibatkan folikel dan korpus luteum, hormon steroid, gonadotropin, hipofisis, dan faktor autokrin atau parakrin bersatu untuk menimbulkan ovulasi. Kista ovarium yang berasal dari proses ovulasi normal disebut kista fungsional jinak. Kista dapat berupa folikuler dan luteal. Kista ini terjadi karena kegagalan ovulasi luteinizing hormon dan kemudian cairan intrafolikel tidak diabsorpsi kembali. Adapun struktur keseimbangan salah satu pembentukan hormon yang mempengaruhi indung telur. Kemudian, fungsi ovarium abnormal, terjadi penimbunan folikel yang terbentuk secara tidak sempurna, folikel gagal mengalami pematangan, gagal berinforasi dan gagal mengabsorpsi cairan. Terbentuklah kista ovarium karena adanya cairan dalam jaringan di daerah ovarium. Klien merasa nyeri perut di bagian bawah. Klien mengalami ketakutan dalam melakukan mobilisasi. Nah, terbentuknya kista ovarium itu karena pembedahan jaringan terputus dan gangguan integritas kulit. Adapun komplikasi, menurut Putri tahun 2019, komplikasi yang sering terjadi pada kista ovarium yaitu karena perdarahan ke dalam kista, torsio atau putaran tangkai, infeksi kista ovarium, robek dinding kista, degenerasi keganasan. Untuk pemeriksaan penunjang dilakukan laparoskopia
laparoskopi untuk menentukan sifat-sifat tumor apakah berasal dari ovarium atau tidak. Kemudian dilakukan USG untuk menentukan letak dan batas tumor. Kemudian bisa dilakukan fotoronsen untuk menentukan adanya hidrotoraks. CA125 memeriksa kadar protein dalam darah. Bisa dilihat dalam gambar contoh-contoh pemeriksaan penunjang. Adapun terapi hormonal, pengobatan dengan pemberian pil KB atau gabungan estrogen progesteron, boleh ditambahkan obat anti-androgen progesteron, ciproteron asetat yang akan mengurangi besar kista. Terapi pembedahan atau operasi, kista ukuran kecil atau besar kurang dari 5 cm dilakukan laparoskopi. Untuk kista berukuran besar biasa dilakukan pengangkatan dengan laparotomi. Itulah hasil diskusi kami kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.